Halo semuanya, balik lagi bersama CNT Channel. Kali ini Mimin mau menceritakan seorang pria yang tersesat di dalam pulau yang dihuni 100 gadis cantik. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton terus videonya. Hembusan angin malam membawa aroma asin laut yang pekat. Ombak besar menghantam kapal kecil Arya tanpa henti, mengguncangnya seperti mainan di tangan alam yang murka. Petir membelah langit, menyinari lautan yang gelap gulita. Arya, dengan tangan gemetar, memegang kemudi sekuat tenaga. Namun, badai terlalu kuat. Sebuah ombak raksasa menerjang, menghancurkan kapal kayunya menjadi serpihan. Dalam detik terakhir sebelum segalanya menjadi gelap, ia hanya sempat berteriak, "Tolong!" Sebelum tubuhnya ditelan lautan. Saat kesadaran mulai kembali, Arya merasakan pasir hangat menyentuh pipinya. Matanya perlahan terbuka, menatap langit biru yang damai, kontras dengan badai yang baru saja merenggutnya. Tubuhnya terasa berat, seperti ditarik oleh pasir basah. Dengan sisa-sisa tenaga, ia bangkit, matanya memandang sekeliling. Ia berada di sebuah pantai asing, dikelilingi oleh pohon-pohon palem tinggi dan suara burung-burung yang tidak dikenalnya. "Di mana aku?" gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Langkah pertama Arya di pulau itu diiringi dengan rasa cemas dan penasaran. Hutan yang ia masuki tampak seperti lukisan surga, namun keindahannya terasa aneh dan hampir menakutkan. Pohon-pohon menjulang dengan daun-daun berkilauan, bunga-bunga raksasa memancarkan aroma manis yang menyengat. Telinganya menangkap bunyi gemerisik di semak-semak. Ada orang lain di sini, pikirnya, setengah berharap dan setengah takut. Ketika ia melangkah lebih jauh, sebuah suara lembut menghentikannya. "Siapa kau?" Arya berbalik, matanya bertemu dengan seorang gadis muda berkulit kecoklatan dan rambut panjang yang tergerai indah. Ia mengenakan pakaian sederhana dari anyaman daun, matanya tajam namun penuh rasa ingin tahu. Gadis itu memandangnya dengan ekspresi campuran antara waspada dan terkejut. Aku terdampar. Kapalku hancur," jawab Arya dengan suara parau. Gadis itu mendekat perlahan, tangannya menggenggam tombak kayu kecil. Tanpa berkata banyak, gadis itu memberi isyarat agar Arya mengikutinya. Ia membawanya melewati jalan setapak yang tertutup dedaunan, menuju sebuah pemukiman tersembunyi di balik bukit. Di sana, Arya terpaku. Desa itu penuh kehidupan, namun yang mengejutkannya adalah bahwa setiap penghuni desa adalah perempuan. Anak-anak, remaja, hingga wanita dewasa, semuanya memandang Arya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Suara bisikan terdengar, namun tidak satu pun mendekatinya. Sebelum Arya sempat berbicara, seorang wanita parubaya berwibawa muncul dari tengah kerumunan. "Namaku Velia, pemimpin pulau ini," katanya dengan suara tegas. Tatapannya mengukur Arya, seperti mencoba membaca seluruh jiwanya dalam sekali pandang. "Kau adalah pria pertama yang pernah datang ke pulau ini," tambahnya, membuat Arya semakin bingung. "Di mana ini? Kenapa hanya ada perempuan di sini?" Arya mencoba memahami situasi aneh ini, tetapi Velia hanya berkata, "Kau akan tahu, tapi tidak sekarang." Malam itu, Arya diizinkan tinggal di salah satu pondok kecil di pinggir desa. Ia mencoba memejamkan mata, namun pikiran-pikirannya terus mengganggu. Siapa sebenarnya mereka? Bagaimana mungkin pulau ini hanya dihuni perempuan? Dan mengapa mereka semua tampak memandangnya seolah-olah ia membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberadaannya? Di tengah malam yang sunyi, Arya mendengar langkah kaki mendekat. Ia mengintip dari balik pintu pondok dan melihat gadis yang pertama kali ditemuinya, berdiri di sana, seperti ingin mengatakan sesuatu. "Namaku Lila," bisiknya pelan. "Kau tidak paham, tapi kedatanganmu di sini adalah takdir. Pulau ini telah menunggumu." Arya hanya memandangnya tanpa kata, merasa bahwa petualangan ini baru saja dimulai, namun ia belum tahu apa yang sebenarnya menantinya. Pagi itu, matahari menyinari pulau dengan lembut, memancarkan cahaya. Keemasan yang membuat pulau yang sebelumnya terasa misterius kini terlihat lebih indah. Arya terbangun dari tidurnya yang gelisah, tubuhnya terasa pegal setelah malam yang penuh dengan kebingungannya. Ia keluar dari pondok kecilnya dan melihat sekeliling, desa yang dihuni hanya oleh perempuan, dan semuanya seolah memandangnya dengan harapan yang tak terucapkan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Pikirnya, suara langkah kaki mendekat, dan Lila, gadis yang ditemuinya semalam, muncul di depannya. "Kau belum tahu apa-apa tentang pulau ini, kan?" tanya Lila dengan senyum yang terkesan bijaksana. Arya mengangguk,
merasa cemas namun juga tertarik. Lila membawanya menuju sebuah tempat terbuka di tengah desa, di mana sejumlah gadis sedang berkumpul. "Ini adalah tempat kami berkumpul, Arya. Kami berlatih dan saling berbagi kisah hidup kami." Lila menjelaskan dengan suara tenang, namun setiap kata yang diucapkannya mengandung beban yang berat. Arya mengikuti Lila, matanya tidak lepas dari gadis-gadis yang sedang berlatih berbagai keterampilan. Ada yang memanah, ada yang memanipulasi tanaman, ada yang menggiling rempah-rempah, dan ada pula yang sedang berbicara dengan penuh semangat. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri, dan di mata Arya, mereka bukan hanya sekadar perempuan biasa. Mereka tampak kuat, mandiri, dan memiliki kedalaman jiwa yang membuatnya terpesona. Namun, ada satu hal yang menyentuh hatinya, mereka semua sepertinya menanti sesuatu. Lila membawa Arya mendekat kepada seorang wanita parubaya yang tampak lebih tua dari Ratu Velia, wanita dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan. "Ini Nara," kata Lila. "Dia adalah penjaga sejarah kami." Nara memandang Arya dengan tatapan yang dalam, seolah mencoba menggali setiap inci dari jiwanya. "Kau datang dari luar," katanya. "Itu berarti kau membawa takdir yang lebih besar bagi pulau ini. Tidak ada pria yang datang ke sini tanpa alasan." Arya merasa seolah-olah dia berada di tengah-tengah teka-teki yang tak bisa ia pecahkan. Nara mulai menceritakan legenda yang telah lama terlupakan, sebuah cerita yang telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh perempuan-perempuan di pulau ini. Pulau 100 Mawar dibangun sebagai tempat persembunyian bagi para wanita yang terbuang dari dunia luar. Mereka memiliki darah yang istimewa, darah yang bisa memperpanjang kehidupan. Namun, darah itu hanya bisa bertahan jika ada keseimbangan, dan keseimbangan itu tercapai ketika seorang pria terpilih datang untuk memelihara keturunan kami. Arya terdiam mendengar kisah tersebut, rasa takut mulai menyelusup ke dalam hatinya. "Apa yang dimaksud dengan keseimbangan itu?" tanyanya, suaranya tercekat. Lila, yang mendengar pertanyaan itu, menjawab dengan lembut, "Keseimbangan itu adalah takdir. Tanpa pria seperti kau, kami akan terancam punah. Kami tidak bisa lagi memiliki keturunan jika tidak ada yang membawa kami ke arah itu. Kau adalah satu-satunya yang bisa melanjutkan garis keturunan pulau ini." Arya merasa dunia di sekitarnya berputar. "Jadi, aku harus menikahi kalian semua," katanya pelan, merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Ratu Velia muncul di tengah kerumunan, wajahnya tegas namun ada kelembutan dalam pandangannya. "Kau tidak hanya akan menikahi kami, Arya. Kau akan menjadi bagian dari kami, menjadi pemimpin yang membawa kami menuju kehidupan baru. Kami telah menunggu ratusan tahun untuk kedatanganmu." Suaranya penuh dengan kepastian, seolah tak ada keraguan sedikitpun. Arya merasa seperti terjebak dalam takdir yang tak bisa dihindari, namun ada sesuatu dalam dirinya yang mulai meresapi kenyataan ini. Malam itu, Arya duduk sendirian di pantai, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Hatinya diliputi perasaan yang campur aduk, takut, bingung, dan sekaligus tertarik. Pulau ini, dengan segala misterinya, seolah memanggilnya untuk menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Namun, apakah ia siap menghadapinya? Dan yang lebih penting, apakah ia siap menghadapi takdir yang ditentukan untuknya? Ketika Lila datang menghampirinya di malam yang sunyi itu, hanya satu hal yang bisa Arya ucapkan, "Apa yang harus aku lakukan?" Keheningan malam itu terasa menekan, seperti seluruh pulau menunggu jawaban dari Arya. Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, Ratu Velia mendekat dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Tantanganmu baru dimulai, Arya," katanya tegas, suaranya penuh wibawa. "Kami tidak akan mudah menerima begitu saja keputusanmu. Jika kau ingin tinggal di sini dan menjadi bagian dari kami, kau harus menunjukkan bahwa kau layak. Setiap langkahmu di pulau ini akan menjadi ujian." Arya menatapnya dengan cemas, menyadari bahwa apa yang dihadapinya bukanlah pilihan sederhana. Pagi harinya, Arya dipanggil untuk berkumpul di alun-alun desa. Ratusan pasang mata perempuan mengamatinya dari kejauhan. "Tantangan pertama akan menguji kemampuanmu bertahan hidup," kata Ratu Velia, berdiri di depan kerumunan. "Kau harus berburu di hutan untuk mencari makanan bagi kami. Hanya dengan keberanian dan kecerdikanmu, kau akan bisa membawa pulang sesuatu yang bisa kami makan." Hatinya berdebar kencang, tetapi Arya tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk meraih takdir yang aneh ini. Jika ia gagal, ia mungkin akan dikeluarkan dari pulau ini selamanya.
Dengan sebatang tombak yang diberikan kepadanya, Arya memasuki hutan lebat yang mengelilingi desa. Suara-suara aneh dari dalam hutan semakin mendalam, seolah alam ingin menguji dirinya. Ia berjalan perlahan, memperhatikan setiap langkahnya, mendengarkan bisikan angin dan kicauan burung yang terdengar begitu dekat. Namun, meskipun tampak tenang, hutan ini menyimpan bahaya yang tak terlihat. Tiba-tiba, sesosok makhluk besar muncul dari balik pepohonan, seekor babi hutan raksasa dengan mata merah menyala, giginya tajam dan siap menyerang. Arya tidak punya pilihan selain bertahan. Dengan tombak di tangan, ia berusaha menghindari serangan pertama babi hutan yang menerjangnya. Tubuhnya terpental, terjatuh ke tanah keras. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, tetapi ia tahu bahwa hidupnya bergantung pada keberanian dan kelincahannya. Dengan cepat, ia bangkit dan menggunakan tombak untuk menahan serangan berikutnya. Saat makhluk itu menerkam, Arya memanfaatkan celah untuk menusukkan tombaknya tepat ke jantung babi hutan. Darahnya memercik, dan dengan satu gerakan cepat, makhluk itu tumbang ke tanah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Arya duduk terengah-engah di samping tubuh babi hutan yang mati. Ia menatap hasil usahanya, bukan hanya sebagai kemenangan, tetapi sebagai simbol harapan. Dengan susah payah, ia menyeret daging babi hutan kembali ke desa. Ketika ia kembali, ratusan pasang mata perempuan menyambutnya, namun bukan hanya rasa kagum yang ia lihat. Ada sesuatu yang lebih dalam dalam pandangan mereka, rasa hormat yang mulai tumbuh, sekaligus harapan yang tersirat. Arya tahu bahwa ini baru permulaan. Ratu Velia mendekat, mengangguk puas saat melihat hasilnya. Kau berhasil, Arya. Itu adalah uji keberanian dan kelangsungan hidup. Namun, ini bukanlah akhir dari perjalananmu. Dia memandang sekeliling, dan matanya bertemu dengan tatapan-tatapan yang penuh harapan. Tantangan kedua akan menguji keahlianmu dalam membangun dan memperbaiki. Ada bangunan desa yang hancur karena cuaca dan usia, dan hanya seorang pria yang bisa memperbaikinya. Kami membutuhkanmu untuk menunjukkan bahwa kau bisa menjaga kami dan pulau ini. Malam itu, Arya kembali ke podoknya, tubuhnya terasa kelelahan, namun pikirannya masih berputar. Apakah ia akan mampu menyelesaikan tantangan kedua ini? Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang kepercayaan yang harus dimenangkan. Ketika Lila datang menghampirinya, ia membawa secangkir air hangat. Aku tahu ini tidak mudah, Arya, katanya lembut. Namun kau harus tahu, setiap langkahmu dihitung. Tidak hanya oleh kami, tetapi oleh pulau ini sendiri. Arya menatap Lila, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Dalam dirinya, sebuah rasa tanggung jawab mulai tumbuh, meskipun ia tahu bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan ketidakpastian. Apa yang akan terjadi jika ia gagal? Apa yang akan terjadi pada para gadis di pulau ini jika ia tidak bisa memenuhi harapan mereka? Namun di balik keraguan itu, ada satu hal yang jelas, ia tak bisa mundur sekarang. Takdirnya telah dipilih, dan ia harus menerima tantangan ini dengan segenap jiwa. Setelah berhasil melewati tantangan pertama dan kedua, Arya mulai merasakan bahwa hidup di pulau ini lebih kompleks daripada yang pernah ia bayangkan. Kekuatan alam yang tak terduga, serta kehadiran para gadis yang penuh harapan, membuat hatinya penuh dengan keraguan dan kecemasan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh pulau ini darinya, dan lebih penting lagi, ia tidak tahu apakah ia akan sanggup memenuhi segala tuntutan yang ada. Malam itu, setelah selesai bekerja memperbaiki bangunan yang rusak, Arya duduk di pinggir pantai, menatap laut yang luas. Namun, pikirannya kembali diganggu oleh suara lembut yang datang dari belakang. Lila berdiri di sana, dengan mata yang penuh arti. Ada sesuatu yang harus kau ketahui, Arya, katanya pelan. Pulau ini tidak seperti yang kau kira. Ada rahasia yang tersembunyi di dalam tanahnya, sesuatu yang telah lama terlupakan oleh banyak orang, bahkan oleh kami yang tinggal di sini. Arya menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Apa yang kau sembunyikan dariku? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar karena rasa penasaran yang mulai tumbuh. Lila menghela napas panjang, lalu duduk di samping Arya. Pulau ini dibangun ratusan tahun yang lalu, oleh nenek moyang kami yang terbuang dari dunia luar. Mereka adalah wanita-wanita kuat yang dibuang karena darah mereka, darah yang memiliki kekuatan luar biasa. Kami, keturunan mereka, terlahir dengan kemampuan untuk hidup lebih lama daripada manusia biasa, namun dengan harga yang sangat mahal. Arya menatap Lila dengan rasa cemas yang semakin mendalam.
Harga yang mahal. Lila mengangguk, lalu melanjutkan, darah kami, meskipun memberkahi kami dengan umur panjang, juga membuat kami terisolasi dari dunia luar. Kami tidak bisa memiliki keturunan dengan sesama wanita, dan tanpa keturunan, pulau ini akan punah. Kami hidup dalam lingkaran tak berujung, berharap suatu hari seorang pria akan datang, pria yang bisa menjaga keberlangsungan hidup kami. Lila berhenti sejenak, memandang Arya dengan tatapan yang penuh arti. Kau adalah harapan terakhir kami, Arya. Tanpamu, kami akan lenyap, tak meninggalkan jejak apapun. Hati Arya berdebar mendengar penjelasan itu. Semua yang ia alami, semua tantangan yang diberikan padanya, tiba-tiba terasa lebih berat. Pulau ini bukan hanya tentang dirinya yang terdampar, tetapi tentang kelangsungan hidup 100 wanita yang telah lama menunggu kedatangannya. Mereka bukan hanya meminta perlindungan, tetapi juga kehadirannya untuk memastikan bahwa mereka tidak punah. Rasa tanggung jawab itu semakin membebani pikirannya. Namun, ada satu pertanyaan yang terus mengganggunya. Jika aku memilih untuk tidak tinggal, apa yang akan terjadi pada kalian? Tanyanya, suaranya penuh dengan ketakutan akan jawabannya. Lila menatapnya dengan mata yang penuh keputusasaan. Kami akan mati, perlahan. Tanpa keturunan, darah kami akan mulai memudar, dan umur panjang kami akan berakhir. Kami akan hilang, satu persatu. Itulah takdir kami, Arya. Kata-kata itu menusuk hatinya, membuat dada Arya sesak. Ia merasa terjepit antara takdir yang tak bisa ia hindari dan perasaan takut akan apa yang akan terjadi jika ia memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Ketika Arya kembali ke desa, ia tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Lila dan kata-kata yang telah dia dengar. Satu hal yang pasti, ia tidak bisa hanya berjalan pergi begitu saja. Ia harus memutuskan apakah akan melangkah maju dan menerima tanggung jawab besar ini, atau memilih untuk pergi dan meninggalkan 100 gadis itu dengan nasib mereka sendiri. Malam itu, ia berdiri di tengah desa, menatap bintang yang bergemerlapan di langit. Suara angin seolah membawa bisikan dari para gadis yang telah mengikat harapan mereka padanya. Ratu Velia datang mendekat, wajahnya serius namun penuh kebijaksanaan. Kau sudah mendengar segalanya, Arya, katanya dengan suara dalam. Kami telah menunggu terlalu lama. Pilihanmu akan menentukan nasib pulau ini. Arya menatapnya, merasa seolah seluruh dunia menekan dirinya. Ia merasa sangat kecil di hadapan takdir yang begitu besar. Akankah ia menerima tantangan besar ini dan mengemban beban yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya? Atau akankah ia mundur dan meninggalkan mereka semua untuk menghadapi kegelapan yang pasti datang? Bertentangan dengan keraguannya, sebuah suara dalam hatinya mulai berbicara. Arya tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia telah memilih jalannya, dan jalan itu adalah jalannya bersama para gadis di pulau ini, dalam hidup yang lebih besar dan lebih bermakna daripada yang pernah ia impikan. Hari-hari berlalu, dan Arya mulai merasakan kenyataan yang semakin membebani hatinya. Keputusan yang harus ia ambil semakin jelas, namun semakin sulit. Setiap pagi ia bekerja keras bersama para gadis, memperbaiki bangunan yang rusak, berburu di hutan, dan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, meskipun segala sesuatu tampak berjalan baik, di dalam dirinya tumbuh rasa gelisah yang semakin tak terkontrol. Hatinya terombang-ambing antara rasa tanggung jawab yang besar dan kecemasan tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Satu malam, saat matahari terbenam di balik pegunungan, Arya berjalan sendirian di sepanjang pantai. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, membawa rasa kesepian yang mendalam. Ia merasa seperti terjebak dalam pusaran takdir yang tidak bisa ia hindari. Sesaat ia berhenti, menatap ombak yang datang dan pergi. Di sana, di kejauhan, ia melihat sosok Lila yang berjalan menghampirinya. Tatapannya tenang, namun ada kesedihan di balik senyumnya. Arya, kenapa kau tampak begitu tertekan? Tanya Lila lembut, berhenti di sampingnya. Arya memandangnya, matanya penuh keraguan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, jawabnya, suaranya serak. Aku merasa seperti harus memilih, tapi aku takut jika aku memilih salah. Takdir pulau ini terlalu besar bagiku. Lila mendekat, menyentuh bahunya dengan lembut. Kau tidak perlu memilih sendirian, Arya. Kami ada di sini untuk membantumu, setiap langkahmu. Jangan takut untuk merasakan apa yang ada di hatimu. Arya menatap Lila, merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa tanggung jawab. Di mata Lila, ia melihat cinta yang tak terucapkan, cinta yang mungkin tumbuh sejak lama.
Namun, itu adalah cinta yang terlarang, cinta yang bisa memisahkan dirinya dari para gadis lainnya. Lila bukan satu-satunya yang menginginkan keberadaan Arya. Ada 100 wanita di pulau ini, dan setiap dari mereka menganggap Arya sebagai harapan mereka untuk melanjutkan keturunan, untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka. Lila seolah bisa membaca kegelisahan dalam hati Arya. "Kami tahu kau merasa terperangkap," katanya pelan. "Kami tidak memaksamu untuk mencintai kami semua. Tetapi kau harus tahu bahwa kami semua bersedia berbagi cinta itu, bukan hanya denganmu, tapi dengan setiap bagian dari dirimu yang kau pilih untuk kami." Kata-kata itu membuat hati Arya semakin berat. Ia merasakan kedalaman cinta mereka, tapi juga ketakutan akan kehilangan diri sendiri jika ia mengikutinya. Namun, Arya tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Seiring waktu, ia mulai merasakan kedekatan dengan Lila, dengan Velia, dan bahkan dengan gadis-gadis lainnya. Setiap senyum, setiap tatapan, membuatnya semakin ragu untuk membuat keputusan. Apakah ia harus mengikuti kata hatinya dan memilih satu, atau apakah ia harus menerima bahwa nasibnya adalah untuk menjadi bagian dari mereka semua? Pertanyaannya semakin menggema di dalam dirinya, membanjiri pikirannya setiap malam. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari pulau dengan cahaya yang terang, Arya memutuskan untuk bertemu dengan Ratu Velia. Ia merasa perlu untuk meminta petunjuk, untuk mengetahui apakah ada pilihan lain selain menerima semua tantangan dan takdir ini. Velia menatapnya dengan bijaksana, tanpa rasa terkejut. "Kau bertanya-tanya tentang cinta, Arya," katanya, suaranya berat dan dalam. "Tapi cinta bukanlah pilihan yang mudah. Cinta bukanlah soal memilih satu di antara kami. Cinta adalah tentang memberi diri sepenuhnya kepada kami semua, dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah cara hidup kami, cara kami untuk bertahan." Kata-kata Velia mengubah pandangan Arya. Ia mulai menyadari bahwa cinta yang mereka maksudkan bukanlah cinta biasa, cinta yang hanya terjalin antara dua orang, tetapi sebuah cinta yang lebih besar, sebuah komitmen untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka bersama. Itu adalah cinta yang membutuhkan pengorbanan, bukan hanya dari dirinya, tetapi juga dari para gadis di pulau ini. Namun, di balik semua kebingungan itu, satu hal yang semakin jelas adalah bahwa Arya tidak bisa melarikan diri. Keberadaannya di sini bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi tentang masa depan yang tergantung pada pilihannya. Di bawah langit yang dihiasi bintang-bintang, Arya membuat keputusan. Ia tahu bahwa tidak ada jalan yang sempurna, dan takdir ini akan membawanya ke jalur yang penuh dengan tantangan. Namun, ia juga tahu bahwa cinta yang tulus tidak mengenal batas. Saat itu, ia merasa siap untuk menerima peranannya, meskipun itu berarti harus mencintai mereka semua dengan cara yang berbeda. Cinta yang tak terucapkan, namun ada di dalam setiap detik yang ia habiskan di pulau ini. Pagi itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Arya terbangun dengan perasaan yang berat di dadanya. Setelah malam yang penuh dengan perenungan, ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Ia telah menerima kenyataan bahwa ia harus menghadapinya, takdir yang telah digariskan untuknya, dan cinta yang datang dari 100 gadis yang menantinya. Meski perasaan itu masih terasa baru dan menakutkan, Arya merasa bahwa inilah jalannya, jalan yang membawa harapan bagi pulau ini dan bagi dirinya sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, Arya mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar seorang pria yang terdampar di pulau asing, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membutuhkan komitmen, pengorbanan, dan kepercayaan. Setiap kali ia berjalan melewati gadis-gadis yang bekerja keras di desa, mereka memberikan senyum yang penuh harapan, seolah meyakinkan dirinya bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, meskipun ia merasa diterima, ada saat-saat di mana hatinya masih merasa ragu, terombang-ambing antara cinta dan tanggung jawab yang begitu besar. Hari itu, Ratu Velia mengumpulkan semua orang di alun-alun desa. Arya berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh wajah-wajah yang penuh harapan dan kebijaksanaan. Velia mengangkat tangannya, dan keheningan pun tercipta. "Hari ini, kita akan merayakan keputusan Arya. Ia telah memilih untuk menjadi bagian dari kami, dan dengan itu, ia akan menerima cinta dan tanggung jawab kami. Namun, ini bukan akhir, ini adalah awal dari perjalanan kita bersama." Suara Ratu Velia menggema, dan Arya merasakan hati yang berdebar. Ini adalah titik balik, di mana segalanya akan berubah. Lila berdiri di samping Arya, matanya memancarkan kehangatan yang sulit dijelaskan.
Kau sudah membuat keputusan yang bijak, Arya, katanya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Sekarang, kami akan bersamamu, dan bersama-sama kita akan membangun masa depan. Namun, meskipun Lila berbicara dengan penuh semangat, Arya bisa merasakan ketegangan yang menggelayuti udara. Di dalam dirinya, ada sebuah pertanyaan yang terus mengganggu, apakah ia benar-benar siap untuk mengambil peran ini? Apakah ia siap menjadi seorang suami, seorang pemimpin, dan seorang ayah untuk 100 gadis yang bergantung padanya? Malam itu, setelah perayaan selesai, Arya berjalan sendiri di sepanjang pantai. Ia merasa bingung, terperangkap dalam kerumitan perasaan yang tidak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Lila mendekatinya, dan tanpa kata, ia duduk di samping Arya. Mereka hanya terdiam, menatap ombak yang datang dan pergi. Akhirnya, Lila berbicara, "Aku tahu ini tidak mudah bagimu, Arya. Tidak ada yang mengatakan bahwa ini akan menjadi jalan yang lurus. Tapi percayalah, kau tidak akan pernah sendiri. Kami akan selalu ada untukmu." "Aku merasa seperti aku terperangkap dalam pilihan yang tidak bisa aku mundur dari." "Lila," jawab Arya, suaranya penuh kebingungan. "Aku ingin melindungi kalian semua, tapi aku takut aku akan mengorbankan diriku sendiri. Bagaimana aku bisa memberikan cinta kepada 100 wanita sekaligus? Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi apa yang kalian harapkan." Lila memandangnya, matanya penuh dengan pemahaman. "Cinta itu tidak terbatas, Arya. Kami tidak mengharapkanmu untuk mencintai kami dengan cara yang sama. Setiap cinta itu berbeda, dan itulah yang membuatnya indah. Kami tidak ingin mengubah siapa dirimu. Kami hanya ingin berbagi hidup denganmu." Keputusan itu semakin mendalam dalam dirinya. Arya tahu bahwa ia tidak bisa menghindari takdirnya, namun ia juga tahu bahwa cinta yang harus ia berikan bukanlah cinta yang mudah atau biasa. Ia harus mencintai dengan cara yang berbeda, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang membuktikan keberadaannya sebagai pemimpin, suami, dan pelindung bagi 100 gadis yang ada di pulau ini. Tidak ada jalan mundur, dan takdir ini telah memilihnya. Ketika pagi tiba, Arya kembali ke desa dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa perjalanan yang akan ia jalani tidak akan mudah, namun ia merasa siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ratu Velia menyambutnya dengan senyum yang penuh makna. "Kau siap, Arya? Ini bukan hanya tentangmu, ini tentang kita semua. Bersama, kita akan menulis sejarah baru bagi pulau ini." Dan dengan kata-kata itu, Arya tahu bahwa ia telah menerima lebih dari sekadar takdir, ia telah menerima sebuah keluarga yang akan mengiringinya, sebuah cinta yang akan mengubah segalanya. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang ia tahu pasti, jalan yang ada di depannya penuh dengan pengorbanan. Dan meskipun ia merasa cemas akan masa depan, ia juga merasa bahwa cinta yang ia pilih untuk berikan kepada mereka semua adalah satu-satunya jalan yang dapat ia pilih. Pulau ini adalah rumahnya, dan ia siap untuk menjadi bagian dari mereka, tak peduli betapa rumitnya perjalanan ini. Minggu-minggu setelah keputusan Arya untuk menerima tanggung jawabnya mulai terasa lebih berat dari yang ia duga. Meski ia terus berusaha menjalani kehidupan di pulau itu dengan semangat baru, perasaan cemas dan bingung tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, sebelum ia tidur, bayangan wajah setiap gadis yang telah menyerahkan harapan dan cinta mereka padanya selalu menghantuinya. Perasaan bersalah dan kebingungannya semakin besar. Bagaimana mungkin ia dapat mencintai mereka semua dengan cara yang sama? Bagaimana ia bisa menjadi suami dan ayah untuk mereka, sementara hatinya hanya dimiliki oleh satu? Ratu Velia, yang melihat pergulatan batin Arya, mendekatinya suatu sore di pinggir pantai. Angin laut yang lembut seakan ikut merasakan kesulitan yang dirasakan Arya. "Kau harus tahu, Arya," kata Velia dengan suara penuh bijaksana, "cinta bukan tentang membagi hati menjadi 100 bagian. Cinta adalah tentang memberikan sepenuh hati kepada mereka yang membutuhkan. Setiap hubungan yang ada di sini, antara kau dan kami, bukanlah tentang persaingan. Itu adalah tentang pengorbanan yang kita pilih untuk bersama." Velia menyentuh bahu Arya dengan lembut, menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian. "Tak ada yang sempurna, dan tak ada yang bisa memenuhi semua harapan. Namun, jika kau berikan dirimu dengan tulus, kami akan tahu itu." Namun, kata-kata itu tidak sepenuhnya menenangkan Arya. Malam itu, ketika dia duduk sendiri di ruang kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya, ia dikelilingi oleh berbagai kenangan yang semakin berlarut-larut dalam pikirannya. Lila, Velia,
Dan gadis-gadis lainnya, semuanya menantinya untuk memberi mereka bukan hanya perlindungan fisik, tetapi juga cinta yang mereka dambakan. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin emosional yang tidak bisa ia hindari. Saat itu, suara ketukan lembut terdengar di pintu. Arya membuka pintu, dan di depannya berdiri Velia, dengan ekspresi serius. "Ada hal yang lebih besar yang harus kau pahami, Arya," katanya, "ini bukan hanya soal cinta antar pribadi, tetapi tentang masa depan kami sebagai satu kesatuan. Pulau ini bergantung pada keberadaanmu, pada penerimaanmu terhadap kami. Setiap hari yang kau jalani di sini, kau memberi kami lebih dari sekadar janji, kau memberi kami harapan yang belum pernah kami rasakan selama berabad-abad." Arya terdiam, merasakan betapa besar beban yang harus ia pikul. "Aku tahu, Velia, aku tahu betapa besar tanggung jawab ini. Tetapi hatiku tidak bisa bohong. Aku mencintai kalian semua, tetapi aku juga merasa terpecah. Aku takut jika aku tidak bisa memenuhi harapan kalian. Aku takut jika aku terlalu membebani diriku sendiri." Velia mendekat, mengangkat tangan Arya dan menggenggamnya dengan lembut. "Tidak ada yang bisa memaksamu untuk merasa apa yang bukan berasal dari hatimu, Arya. Tapi ingatlah, kami ada di sini untukmu, seperti kau ada di sini untuk kami. Tidak ada jalan yang harus dilalui sendirian. Kami semua akan membantu." Arya menatap Velia, merasakan hangatnya kata-kata itu. Meskipun hatinya masih merasa terpecah, ada kedamaian yang perlahan mulai muncul di dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang mereka semua, tentang bagaimana mereka bisa bersama, saling memberi, dan membangun hidup mereka dalam satu ikatan yang lebih besar. Namun, meskipun perasaan itu mulai tumbuh, masih ada satu ujian besar yang menunggu, apakah ia bisa mencintai dengan tulus dan sepenuh hati tanpa merasa terjebak. Keesokan harinya, Arya pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan bersama beberapa gadis lainnya. Saat mereka berjalan, sebuah perasaan aneh menghampiri dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan mengubah segala yang ia ketahui tentang pulau ini. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah gua yang tersembunyi di antara bebatuan. Gua itu memiliki aura yang misterius, seakan menanti untuk dibuka. Salah satu gadis itu berkata dengan hati-hati, "Ini adalah tempat yang terlarang, tempat yang tidak pernah kami dekati. Konon, di sini ada kekuatan yang lebih besar, yang telah lama disegel oleh nenek moyang kami." Tanpa ragu, Arya memasuki gua itu, diikuti oleh gadis-gadis lainnya. Dalam kegelapan yang pekat, mereka menemukan sebuah batu besar dengan simbol-simbol kuno yang terukir di atasnya. "Ini adalah kunci yang terpendam dalam sejarah pulau ini," kata gadis yang paling tua di antara mereka. "Kekuatan ini adalah apa yang menjaga kita tetap hidup, namun juga bisa menghancurkan kita. Arya, hanya seseorang yang benar-benar diterima di antara kami yang bisa membuka kunci ini." Arya merasakan gemetar di tubuhnya. Apakah ini ujian terakhir yang harus ia hadapi? Saat tangan Arya menyentuh batu itu, sebuah cahaya terang muncul, dan sebuah suara terdengar di dalam pikirannya. "Hanya dengan cinta yang tulus, maka kau akan membuka pintu takdir ini. Tanpa itu, segala yang kau miliki akan musnah." Kata-kata itu menggema di dalam hati Arya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hanya dengan mencintai tanpa batas, ia akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan untuk memimpin, untuk mencintai, dan untuk memastikan bahwa pulau ini akan terus ada. Pagi itu, setelah peristiwa di gua, Arya merasa seperti seorang pria yang baru lahir. Cahaya dari batu kuno yang ia sentuh masih bergema di dalam dirinya, dan kata-kata yang berputar di kepalanya terus mengganggu pikirannya. "Hanya dengan cinta yang tulus, maka kau akan membuka pintu takdir ini." Ia kini memahami bahwa cinta bukan hanya perasaan yang datang dan pergi, tetapi sebuah komitmen yang lebih besar, sebuah ikatan yang menghubungkannya dengan setiap gadis di pulau ini dan dengan takdir yang harus ia jalani. Setelah kembali dari gua, Arya mengumpulkan semua gadis di alun-alun desa. Mereka menatapnya dengan penuh harapan, masing-masing dengan senyum yang penuh arti, namun juga dengan ketegangan yang menyelimuti wajah mereka. Arya merasa seperti berada di ujung jurang, antara menerima atau menghindari kenyataan yang ada. Namun, kini hatinya lebih tenang. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain menerima takdir ini sepenuhnya. Dengan tekad yang baru, ia berdiri di depan mereka, membuka mulutnya untuk berkata, "Aku telah menemukan jawabannya. Cinta bukan tentang memilih satu di antara kalian. Cinta adalah tentang memberi diri sepenuhnya,
dengan sepenuh hati, tanpa ragu. Velia berdiri di samping Arya, matanya berkilau dengan kebanggaan. Kau telah melangkah maju, Arya. Kau tidak hanya memilih untuk mencintai kami, tetapi kau juga memilih untuk memahami esensi dari cinta itu sendiri. Kata-kata Velia membuat Arya merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi segala tantangan. Ia tidak hanya menjadi suami bagi mereka, tetapi juga menjadi pemimpin yang mereka butuhkan. Setiap perasaan yang ia miliki untuk masing-masing gadis menjadi bagian dari dirinya, dan ia menyadari bahwa cinta itu tidak perlu dibatasi oleh pengertian sempit tentang keinginan pribadi. Namun, jalan yang harus Arya jalani tidak mudah. Setiap malam, ia harus berbicara dengan setiap gadis, memberi mereka perhatian, dan merasakan cinta yang mereka berikan. Meski begitu, ia tidak merasa terbebani. Justru, semakin ia memberi, semakin ia merasa diperkuat. Cinta yang ia terima dan berikan mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup, terhadap masa depan. Ia tahu bahwa ia harus menjaga keseimbangan, memastikan bahwa setiap gadis merasakan kehadirannya, tanpa merasa diabaikan atau lebih penting dari yang lain. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Arya mulai melihat bagaimana setiap gadis memiliki cara unik untuk menunjukkan cinta dan perhatian. Lila dengan kelembutannya, yang selalu mengingatkan Arya akan pentingnya ketenangan hati. Velia dengan kebijaksanaannya, yang mengajarkan Arya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil. Setiap gadis, dengan kepribadian dan kisah hidup mereka, memberi warna yang berbeda dalam hidup Arya, dan ia merasa seperti hidupnya telah ditemukan kembali, lengkap dengan segala keberagaman dan kedalamannya. Namun, meski semuanya terlihat sempurna, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam diri Arya yang tak bisa ia abaikan. Rasa takut akan kehilangan kendali, takut bahwa ia tidak cukup baik untuk mereka semua, terus menghantuinya. Ia merasa seperti seberkas cahaya yang selalu dikelilingi kegelapan, dan kadang ia meragukan apakah ia bisa terus memberi tanpa merasakan kehabisan diri. Di tengah rasa cemas itu, Velia datang mendekatinya, menempatkan tangannya di bahu Arya dengan penuh ketenangan. Kau tidak perlu menjadi sempurna, Arya. Kami tidak mengharapkan itu darimu. Cinta yang kita punya bukanlah tentang kesempurnaan. Itu tentang memberi ruang untuk kesalahan dan belajar bersama. Kata-kata Velia memberi Arya kedamaian yang sangat ia butuhkan. Ia mulai menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang menjadi sempurna atau memenuhi segala harapan. Cinta sejati adalah tentang menerima dan memberi, tentang tumbuh bersama, meskipun ada ketidakpastian dan keraguan. Ia merasa diberkati dengan kesempatan ini, kesempatan untuk mencintai tanpa batas dan untuk diterima sepenuhnya oleh mereka yang telah memberinya tempat di hati mereka. Namun, takdir pulau ini masih menyimpan misteri yang belum terungkap. Meski Arya merasa telah menemukan kedamaian, ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Kekuatan yang tersembunyi di pulau ini, yang sebelumnya hanya disebut-sebut dalam legenda, mungkin masih menunggu untuk diuji. Dan Arya tahu, meskipun ia telah menemukan cinta, ujian yang lebih besar mungkin akan segera datang, ujian yang akan menguji bukan hanya kekuatannya sebagai pemimpin, tetapi juga seberapa dalam ia bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di atas pulau, Arya berdiri di pantai, menatap langit yang luas. Di sana, di bawah cahaya bulan yang tenang, ia merasakan kedamaian yang dalam. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap. Cinta telah memberinya kekuatan untuk bertahan, dan dengan itu, ia tahu bahwa tak ada yang tak mungkin. Saat ia berbalik dan berjalan menuju desa, ia merasa bahwa ia telah menemukan apa yang paling penting dalam hidupnya, cinta, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pulau ini, untuk masa depan yang telah menanti di depan mata.